Oke, ketemu lagi dengan saya. Saya bertemu langsung dengan seorang petani, seorang praktisi langsung. Jadi praktisi ini memang sudah berpengalaman, bukan hanya sekedar pengalaman aja ya, tapi langsung sudah jatuh bangun. Jadi sudah banyak sekali dengan pengalaman-pengalaman yang ada. Bahkan banyak sekali yang belajar dengan beliau. Itu dari mana ya? Dari Bali, Medan, Medan, Kalimantan, Sulawesi ada juga, Palembang juga, Palembang ya, Jambi ada Jambi. juga. Ya, sudah banyak sekali yang belajar sama beliau, baik melalui online, bahkan ada yang datang langsung ya. Ya, ada yang datang langsung ke sini untuk praktek langsung, agar hasilnya itu baik. Bahkan ada juga yang dari nol ya. Iya. Ada juga yang dari nol. Ya, nanti kita ini sangat menarik sekali. Ini kita akan cerita-cerita sedikit tentang pengalaman-pengalaman ya. Jadi pertama-tama ini saya akan bertanya dulu nih sama mamang. Saya manggil mamang karena ini mamang saya ini kan, gitu. Mamang saya kan. Jadi untuk menghasilkan, ini kita bicara masalah tentang nira ya, nira dan gula aren ya, menghasilkan gula aren. Baik. Nah, teman-teman semuanya ya, ini ada cerita sedikit ya, tentang pernah dia memposting tentang cara proses, terus kemudian ada juga yang menyangkal bahwa ini kurang bagus gitu. Iya, ada apa nggak pengalaman itu? Iya, banyak itu ya. Coba bisa diceritakan nggak itunya? Salah satu contohnya misalkan ini seperti apa tadi, saya nanya dulu, dalam satu hari, satu penyulingan itu dapat berapa liter? Bermacam-macam, tergantung juga jenis pohon dan munggarnya itu. Munggarnya ya. Ya, kalau pohonnya mutunya tinggi, seperti pohonnya tinggi, besar, dan munggarnya itu sehat, besar, itu bisa menghasilkan mencapai 35 literan, bahkan 40 liter ada itu. Tuh. Satu tandannya itu untuk tandan. nira malamnya aja itu. Tuh. Belum termasuk nira sorenya itu. Nah, ini pernah ada sangkalan nggak seperti ini? Ada. Ya. ada contoh sangkalannya. Ya. Ya, nggak usah disebutkan namanya, coba saya cerita sedikit ya. Ada yang bilang itu, wah, nggak mungkin itu Pak, air nira bisa deras kayak gitu. Saya aja sudah hampir 35 tahunan nggak pernah lihat itu air nira kayak gitu. Ya, saya bilang ya, kalau mau lihat ya langsung aja datang ke ke lokasi saya sini. Kalau 35 liter itu menurut saya itu sudah biasa. 25 liter, saya pernah tembus 60 liter satu tandannya. Mungkin orang nggak percaya itu. Pernah tembus 60 liter. Nah, biasa liter itu nira malamnya aja, belum termasuk nira sorenya. Biasanya orang yang menyangkal itu dia per hari dalam satu sulingan itu dapat berapa liter biasanya tuh yang menyangkal itu? Kurang tahu juga. Itu. Masalahnya dia nggak pernah posting itu, hanya bisanya cuman nyinyir ya, nyinyir aja. Ya. Sedangkan dia sendiri nggak ada kelebihannya sama sekali. Ada juga yang misalkan sebelum belajar dia paling minim menghasilkan berapa liter sebelum belajar dengan mama? Biasanya ada yang sebelum belajar itu ada yang minim sekali, hanya sebotol aqua. Aqua itu berapa liter? Berarti 1 liter tuh. 1 liter. Iya, setelah menuruti atau mengerjakan pengerjaan cara saya dan saya tuntun, alhamdulillah bisa tembus 20 liter dianya. Wow, luar biasa sekali. Kalau misalkan berarti dengan cara-cara yang benar, berarti menghasilkan sesuatu yang benar juga ya. Iya, benar. Hasilnya dengan baik. Setelah saya lihat cara pengerjaannya, saya tanya, wah, benar-benar banyak sekali yang salah itu pengerjaannya, mulai dari jeda, cara pemukulan, pemotongannya itu salah. Banyak itu setelah dipukul lalu diayun, setelah itu langsung dipotong. Wah, itu nggak mungkin, itu nggak bakalan permanen itu airnya. Yang ideal dan bagus itu setelah pemukulan terakhir itu harus jeda dulu. Jeda ini bermanfaat sekali untuk penyembuhan ya. Munggar yang setelah dipotong, setelah diayun dan dipukul. Jadi kita lakukan penyembuhan. Minimal penyembuhan itu di atas 10 hari. Di atas 10 hari, ya, baru paling minimal 10 hari, baru kita bisa potong atau eksekusi. Oh, gitu ya. Nah, itu sangat menarik sekali. Ini ada lagi satu cerita nih yang belajar dari nol, dari Bali ya. Dari Bali. Bahkan orang Bali itu pernah diejek juga ya. Coba mungkin bisa diceritakan ini. Ini pengalaman orang Bali ya, yang belajar langsung. Dia punya begini. Banyak orang-orang di sana tertawa melihat cara pengerjaannya yang ngikutin cara pengerjaan saya, yaitu dengan cara tidak dibuka pembungkus munggarnya. Dianya bilang,
Waduh, Unggar itu apa Pak? Unggar itu apa? unggar itu ya tandan itu. Tandan ya, Ya, tandan. tandan bunga. Bunga. Untuk Oke, disadap oke, itu, oke. ya. Iya, ya. Terus Dianya biasanya dia bilang, waduh kok nggak dibuka pembungkusnya Pak. Kalau cara pengerjaan kita di sini kok dibuka aja nggak berhasil, apalagi itu nggak dibuka. Tapi saya terus saja membimbing dia untuk belajar. Meyakinkan terus cara pemukulan oke. begini, cara jedanya begini, cara pengayunan begini. Setelah dipotong ternyata hasilnya sangat luar biasa. Bisa tembus sampai 20 literan bahkan lebih. Luar biasa sekali. Iya. Terus efeknya bagi mereka dengan warga di sana bagaimana itu? Nah, dia bilang, waduh Pak, kok saya jadi tontonan di sini kok. Biasanya di sini kok enggak pernah itu satu munggar tembus sampai 20 liter. Paling banyak itu 5 liter dia bilang. Oh, ini bisa tembus sampai 20 liter dia bilang. Nah, inilah manfaat dari pengerjaannya tepat dan akurat itu. Berarti warga di sana banyak juga yang mencontoh dengan mereka ini ya? Ya, ada juga gitu kan. Banyak juga yang belajar. Banyak juga yang belajar. Nah, oke. Nah, jadi dalam satu hari ini kan menghasilkan kurang lebih sekitar berapa liter? Antar 35 liter ya? Iya, 35 liter tergantung munggar juga. Ada yang 5 liter, ada yang 10, ada yang 15. Itu pagi ya? Iya, Pagi ya. Nah, tergantung munggarnya juga. Ada juga yang menghasilkan sampai 30 liter satu tandan itu satu munggar. Tandan. Ya. Nah, jadi kalau misalkan satu dalam pengolahan pada saat kita penyulingan, terus kita mau jadikan untuk jadi gula aren itu jadi berapa kilo itu semuanya? Kalau banyak mengandung, tergantung juga dengan kadar gulanya. Kadar gulanya. Ya, kalau air nira itu banyak kadar gulanya, itu bisa 5 liter itu bisa tembus 1 kilo gula itu. 1 kilo gula. Iya, 1 kilo gula merah itu. Oh, berarti kalau sekiranya tadi sekitar 35 liter itu berarti jadi berapa batok itu batok? Satu batok itu bisa tembus sekitar 1 kilo itu. 1 kilo. Berarti kalau misalkan kita panen untuk jadi batok itu berapa kilo totalnya? Totalnya tergantung juga. Kalau ada 10 kilo. Ada. 10 kilo. Bahkan lebih juga ada. Ada ya. Satu batoknya itu bisa 1 kilo lebih itu. Ada yang 1 kilo, ada yang bahkan ada yang lebih. Minimal berapa kilo sehari? Kalau sekarang ya 14 kilo satu harinya. Sekarang ini 14 kilo. 14 kilo itu dengan munggar atau tandan hanya 6 tandan. Hanya 6 tandan. 6 unggar hanya 6 tandan. 6 unggar itu menghasilkan 14 kilo sehari gula. 14 kilo sehari. Ya, bayangkan. bisa lihat ini di dalam kan. Ya, nanti kita praktek lagi masak di dalamnya. Nah, ini bayangkan sehari ya. Sehari itu 14 kilo ya. Berarti dalam 1 bulan itu bisa sampai sekitar 400 ya. Iya, 420-an. 420-an ya, 420-an berarti berapa kintal? 4 kintal dah. Iya, 4 kintal lebih ya. 4 kintal lebih ya kan. Berarti kalau 2 bulan bisa sampai 1 ton bisa nyampe tuh dia. Iya, bisa sampai 1 ton lebih ya. Kurang lebih ke 800 ya, kurang sedikit 800. Ya. 1 ton 840 itu. Nah, ini banyak sekali pohon aren kalau seandainya dimanfaatkan semuanya saya rasa bisa tembus. Iya, ya bisa, kan? ya, Karena tenaganya cuma sendiri, udah gitu banyak sekali hambatannya paling cuaca ya. Iya, cuaca. Cuaca ya. Jadi teman-teman semuanya, ini adalah seorang praktisi. Seorang praktisi ini ya bekerja langsung prakteknya. Iya. Terus kemudian dari praktek itu dari situlah dia belajar dari kesalahan ya, bukan masalah benar. Berarti jadi sering mencoba dan mencoba, ternyata hasilnya yang ini lebih bagus. Pada saat pemotongan, mungkin pada saat pemukulan mungkin punya pengalaman juga ya. Pemukulan pertama itu nanti hasilnya segini. Iya. Dengan maksimalnya segini ya kan. Nah, seperti itu. Nah, ini teman-teman semuanya, ternyata kalau untuk kita berbisnis di gula aren, bagaimana cara kita mengolahnya itu harus benar dulu caranya. Dan tanyakanlah dengan orang-orang yang memang sudah berpengalaman dalam memproses ya. Gitu. Ini salah satu contoh ya, mamang saya sendiri ini, dan sudah banyak sekali orang yang belajar dengan beliau. Bahkan orang yang datang langsung sudah. Iya, benar ya. Ya, gitu. Banyak sekali juga memang sebenarnya banyak juga yang memposting tentang pengolahan aren ya. Gitu. Tapi banyak juga yang pempostingan itu secara garis besarnya banyak yang salah. Iya, benar. Banyak yang salahnya. Tapi setelah mereka melihat secara langsung, akhirnya banyak juga yang mengikuti dengan caranya memang ini, dan hasilnya pun sangat luar biasa. Dalam sekali penyulingan itu bisa menghasilkan sampai 20 liter lebih, bahkan sampai 35 liter. Bahkan sebelum belajar itu juga
tadinya cuman hanya sebotol Aqua. sebotol aqua. Coba bayangkan. Ada juga yang ngeyel juga, ada yang dengan cara-caranya, ada juga yang dia dengan seolah dia udah benar gitu kan. Iya, Ternyata ada ya, Iya. seperti itu kan, benar. Ini bagus, ternyata dalam seminggu sudah berhenti, Iya, berhenti, sudah off itu. sudah off. Padahal Padahal sudah off, nggak permanen itu nggak permanen. airnya. Iya. Padahal itu kan bisa terus sampai berapa Iya, bulan tuh? sebenarnya sampai 5 sampai 6 bulan, bahkan ada yang 7 bulan kalau kita Tuh. pengirisannya lebih hemat lagi. Hemat lagi. Iya. Nah, itulah teman-teman ya. Makanya kalau misalkan kita belajar yang benar dengan cara yang benar ya, ya ikutilah dengan cara-cara yang benar, maka hasilnya pun juga akan benar. Ya, oke ya. Inilah kita bercakap-cakap, kita berbagi pengalaman dengan mamang saya ini, namanya Mamang Anas Lianas. Anas Lianas ini ya, udah bertahun-tahun ya, bertahun-tahun sudah mengerjakan tentang bisnis gula aren ini. Bahkan bukannya gula aren aja ya, nanti kita coba kulik-kulik lagi ilmunya tentang dunia perkopian dan dunia yang lain ya. Oke, saya rasa itu aja. Saya ucapkan salam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Jangan lupa subscribe, klik lonceng karena gratis.